Cerita pendek berjudul Jamur Polkadot, karya Indah Mirasa Putri yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Lelaki berbadan tinggi tegap itu sedang merajah punggung seorang wanita di depannya. Deru lembut mesin tato memenuhi studio yang ia sewa di bilangan Jakarta. Ia sedang menggambar setangkai mawar sesuai permintaan si wanita. Ketika sedang mewarnai kelopaknya, handphonenya bergetar. Itu permintaan video call dari Galang beserta nomor-nomor tak bernama. Ia menghentikan aktivitasnya, memutuskan untuk menerima permintaan video call itu. Teman-teman masa kecilnya memenuhi layar handphonenya. Wajah-wajah yang sudah tak pernah ditemuinya lagi. Pikiran Ahmad terlempar ke masa lalu. Orang-orang ini pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Rasanya masa itu sudah terlampau jauh dari hidupnya saat ini. Masa di mana hidup begitu sederhana. Selain melukis di kulit manusia, Ahmad juga melukis di kanvas. Perbedaan medium ternyata memberi gelar yang berbeda. Yang pertama disebut tato artis, yang kedua disebut pelukis. Ahmad lebih senang disebut pelukis. Terdengar lebih nasionalis. Sudah lama Ahmad tidak melukis di kanvas. Sudah hampir setahun. Berbeda dengan menato, ketika melukis di kanvas, ia harus mengandalkan imajinasinya sendiri. Tidak ada orang yang akan menuntunnya. Dan segala cara agar inspirasi mau menghinggapi kepalanya telah ia lakukan. Mulai dari menyepi di rumah hutan, menghadiri undangan pameran teman-teman sesama seniman, hingga camping berhari-hari di hutan liar. Namun, tetap saja, inspirasi masih tak sudi hinggap di kepalanya. Hingga akhirnya video call itu datang. Ahmad berpikir, mungkin ini jawaban atas pengharapannya selama ini. Mungkin teman-teman masa kecilnya akan menjadi perantara sebuah inspirasi yang gemilang. Oleh karena itu, Ahmad mengundang mereka menginap di rumah hutannya, bernostalgia. Berkumpul dengan kawan-kawan lama, siapa tahu bisa menjadi pancingan ide, pikirnya. Kawan-kawannya ternyata merespon ajakannya dengan antusias. Sebuah tanggal pun ditetapkan. Mereka bertujuh akan menghabiskan waktu bersama di rumah hutan. Ini pasti akan menyenangkan. Sabtu 23 Oktober 2021, pukul 6.05. Mereka semua telah berkumpul di rumah Lia, sesuai kesepakatan. Mereka sudah siap berangkat ke rumah hutan milik Ahmad di Kabupaten Bandung. Mobil Sahabat yang muat 7 orang menjadi yang terpilih untuk mengangkut mereka semua. Euforia bertemu kawan lama begitu pekat memenuhi seisi mobil. Mereka seperti kembali ke suatu masa di mana dunia hanya seluas daun kelor. Sempit, namun tak rumit. Masa di mana persoalan terberat dalam hidup adalah ketika komplek mereka mendadak mati lampu pada Minggu pagi. Bisa berkumpul lagi seperti ini, rasanya tidak akan pernah terjadi jika tanpa campur tangan semesta. Ada tangan-tangan kuasa yang menuntun mereka bertemu kembali di sebuah persimpangan yang sama. Ini semua sudah digariskan. Seluruh rentetan kejadian yang akhirnya menyatukan mereka lagi tak pantas jika hanya disebut kebetulan. Mulai dari Dikta yang mendadak pulang ke Indonesia karena ibunya sedang sakit keras, Rini yang juga memutuskan untuk kembali, lalu mereka berdua bertemu di Wisma Atlet, ditambah lagi Ratna yang mendadak ditugaskan di Wisma Atlet. Ini semua skenario alam. Dan sebagai wayang-wayang yang hanya melakoni pertunjukan, mereka menurut saja pada alur cerita yang sudah ditulis. Dan disinilah mereka sekarang, di dalam mobil menuju rumah hutan. 7 kepala, 7 perjalanan hidup, dan 7 versi kenangan masa kanak-kanak akan membuat perjalanan ini tidak akan kehabisan bahan cerita. Sebuah ingatan masa kecil muncul dalam kepala Ahmad. Ia ingat dulu mereka pernah berjanji
Saat besar nanti, mereka harus bertetangga lagi. Mereka berjanji akan membeli rumah di gang yang sama lagi. Bahkan urutan rumah pun juga sudah ditentukan. Janji kekanakan yang menolak perubahan. Mereka menertawakan kekonyolan itu. Namun diam-diam, hati mereka terasa hangat. Pukul 9.08. Akhirnya mereka sampai juga di rumah hutan. Rumah kayu semi permanen itu terpacak di atas tanah, di tengah hutan liar. Rumah itu bisa menampung sampai 10 orang, meskipun kamarnya hanya 1. Setelah beberes sebentar, mereka bersiap untuk menjelajah hutan. Pukul 13.33. Awan putih di langit biru itu mendadak membentuk wajah perempuan cantik yang rasanya tak asing bagi Ahmad. Ahmad tertawa melihat wajah itu. Sebenarnya wajah itu tidak jenaka sama sekali, justru amat menawan. Namun entah kenapa Ahmad sangat ingin menertawakannya. Wajah itu mendadak hilang di langit. Ia kecewa. Namun tiba-tiba sosok cantik itu berada di hadapannya. Ahmad sangat terkejut. Sosok itu memiliki hidung yang mungil namun lancip sempurna. Tulang pipinya tegas, menciptakan lekukan indah di wajahnya. Bulu-bulu di sekitar matanya membingkai sepasang bola mata yang menatap tajam. Dan bibirnya bagaikan tomat yang baru dimasak. Dan tubuhnya bagaikan dipahat oleh sang maestro. Keseluruhan sosok itu berseni tinggi. Melihat pemandangan seindah itu membuat Ahmad tergerak untuk mengabadikannya dalam kanvas. Ia segera melukis perempuan jelita yang ada di hadapannya itu. Sejujurnya, ia tak pernah melukis manusia. Selama ini, ia hanya tertarik oleh keindahan alam. Namun, ia merasa harus mengabadikan keindahan yang ada di hadapannya itu. Maka, dengan takjub, ia mulai melukis. 23 Oktober 2021, pukul 9.15. Mereka menghirup udara segar di hutan yang rapat oleh pepohonan rimbun. Sesuatu yang tak pernah ditemui di ibu kota. Banyak jenis tumbuhan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Hutan itu memang rumah bagi hayati langka. Rasanya seperti dejavu. Dulu, mereka suka menjelajah kebun orang lalu piknik di dalamnya. Namun, itu hanya hutan kecil dekat rumah. Tapi kali ini, mereka benar-benar berada di hutan sesungguhnya. Mengeksplor alam yang masih perawan. Sahabat yang sedari awal berjalan di depan layaknya pemimpin ekspedisi, tiba-tiba berhenti dan berjongkok memerhatikan sesuatu. Wajahnya berbinar. Ia berteriak kepada yang lainnya, menyuruh mereka cepat menyusul. Ternyata yang dilihat sahabat itu adalah gerumbulan jamur berwarna merah berbintil-bintil putih. Bentuknya seperti payung, gemuk-gemuk dan tampak menggoda. Tampilannya yang mencolok memang menarik perhatian. "Ih, bagus banget jamurnya," kata Rini. Beberapa saat perhatian mereka tercurah pada jamur itu. Hasrat untuk mengetahui jenis jamur itu membuat mereka mengambil handphone dari saku. Namun sinyal tak ditemukan di tengah hutan. Mereka memutuskan memetik jamur itu untuk dimasak. Gerumbulan jamur itu akhirnya dibawa pulang. Pukul 11.47. Setelah sampai di rumah kayu, Lia kembali mengecek sinyal handphonenya. Lumayan, ada 1 bar sinyal tertangkap. Ia langsung mencari tahu tentang jamur hasil berjelajah tadi. Ternyata jamur itu termasuk spesies magic mushroom, bernama latin Amanita muscaria. Seperti yang kita tahu, magic mushroom bersifat halusinogen. Artinya orang yang memakannya akan berhalusinasi, sehingga tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang khayalan. Jamur ini juga memberi efek euforia, bahagia berlebihan atau sedih berlebihan,
tergantung suasana hati saat itu. Setelah mengetahui fakta itu, mereka semakin bersemangat untuk memakannya. Ini momen yang paling tepat untuk bermagic mushroom. Bersama teman-teman dan tentunya dalam suasana hati gembira. Jamur itu menjadi menu utama makan siang kali ini. Aroma jamur tumis membuat air liur menetes. Tanpa babi bu, mereka melahap jamur tumis itu. Tentunya dengan nasi. Setelah perut terisi penuh, mereka lalu leyeh-leyeh di pelataran rumah. Petualangan yang sesungguhnya baru dimulai.